Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Orang-orang yang benar-benar mengendalikan jumlah dewa adalah mereka yang memimpin Komite Kehakiman Alam Dewa. Komite terdiri dari 2 Raja Dewa dan 3 Hakim. Jika kamu bisa memasuki Alam Dewa di masa depan, kamu secara alami akan mengerti apa yang aku bicarakan di Alam Dewa. Selain 5 orang di komite, dewa terkuat disebut sebagai Dewa Inti. Ada 32 Dewa Inti di Alam Dewa. Di bawah mereka ada sisa para dewa, dan karena aku kebetulan adalah salah satu dari 32 Dewa Inti, aku yakinkan dirimu bahwa itu tidak akan menghinamu jika menerima kursi dewaku. Huo Yuhao bertanya, lalu mengapa monster roh di benuaku tidak bisa menjadi dewa? Pria muda dengan rambut emas tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, sesulit bagi monster manapun untuk berevolusi menjadi dewa, Alam Dewa tidak pernah menghentikan mereka untuk bergabung dengan kami. Itu hanya karena kurangnya pemahaman mereka tentang Dao surga dan bumi. Sebagian besar monster, selain yang berasal dari spesies maju seperti naga, tidak memiliki kecerdasan tinggi ketika mereka dilahirkan. Bahkan naga butuh waktu lama untuk mengembangkan kemampuan mental mendasar. Karenanya, kebanyakan dari mereka tidak dapat menyerap energi shantian mereka selama kelahiran mereka. Ini menjadi penghalang besar bagi kultivasi masa depan mereka. Jadi, meskipun manusia tidak hidup lebih lama dari monster, kecerdasan dan penyerapan energi shantian kita memungkinkan kita untuk memiliki kemampuan belajar dan kultivasi yang luar biasa dibandingkan dengan spesies lain. Saat kecerdasan kita menjadi milik kita, perjalanan kita untuk menjadi lebih kuat akan menjadi jauh lebih mulus dibandingkan dengan spesies lainnya. Huo Yuhao mengambil nafas dalam-dalam ketika dia mencoba untuk memahami semuanya. Ini adalah surga yang tidak dapat ditemukan di dunia manusia, dan di sini kamu memiliki keluargamu. Bukankah ini cukup baik untukmu? Pria muda itu mengungkapkan ekspresi canggung ketika dia ragu-ragu sebelum menghela nafas. Dia berkata, aku tidak akan berbohong padamu. Meskipun ada banyak keuntungan yang datang dengan menjadi dewa, kamu akan menderita rasa kesepian. Dewa-dewa yang bisa tinggal dengan damai di alam dewa untuk waktu yang lama adalah mereka yang bisa menahan kesepian. Karena seorang dewa bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di alam dewa, maka tidak ada kebahagiaan yang malang. Setelah memberikan kursi ilahiku kepadamu, aku akan membawa keluargaku untuk mencari alam dewa lainnya dan memahami kehidupan di dunia yang lebih jauh dari itu. Alam dewa lain? Huo Yuhao berkata dengan terkejut. Tunggu sebentar, ada lebih dari 1 alam dewa di luar sana. Pria muda dengan rambut emas tersenyum. Tentu saja, alam dewa kita mungkin mengendalikan 108 dunia, tetapi bagaimana dengan dunia lainnya? Dunia kita tidak terbatas dan aku percaya ada alam dewa lain di ruang luas di luar sana. Dan itulah yang aku harapkan dapat dilakukan untuk melakukan perjalanan jauh keluar untuk menemukan alam itu. Aku telah tinggal di alam dewa ini selama bertahun-tahun dan melanjutkan kehidupan yang sederhana seperti ini bukanlah yang aku inginkan. Anak-anakku akan turun ke dunia fana untuk dilatih setelah aku pergi dengan istri-istriku untuk mencari alam-alam dewa lainnya. Siapa tahu aku mungkin akan kembali suatu hari nanti. Meskipun aku akan kehilangan kursi ilahiku, aku masih bisa membuat surga kecilku sendiri di alam dewa dengan kemampuanku. Setelah banyak bicara, apa keputusanmu? Apakah kamu ingin mewarisi kursi ilahiku? Huo Yuhao berhenti sebentar sebelum bertanya, Senior, bolehkah aku tahu mengapa Anda memilihku? Pria muda dengan rambut emas itu menjawab, karena aku telah menemukan banyak kesamaan antara pengalamanmu dan pengalamanku. Aku diam-diam mengamati apa yang telah kamu lalui, dan aku merasa bahwa dirimu telah melampauiku dalam banyak hal. Paling tidak, kamu jauh lebih setia kepada orang yang kamu cintai. Saat dia menyelesaikan kalimat terakhir ini, dia tidak bisa menahan senyum canggung. Aku tidak bisa tetap setia kepada pasanganku, dan kegagalan ini mempengaruhi kultivasiku. Meskipun aku dapat menyatukan pembelajaran dan kemampuanku sebelum aku mencapai status dewa,
gaya hidupku yang tidak pantas telah mempengaruhi kultivasiku? Jika tidak, dengan kemampuanku, aku akan memiliki kekuatan untuk menantang salah satu dari 5 kursi di komite. Aku berharap bahwa kamu dapat melampauiku setelah mendapatkan kursi ilahiku dan naik ke puncak kesuksesan dalam alam dewa. Naik ke puncak kesuksesan di alam dewa. Suara pemuda itu mungkin tenang, tetapi itu memperkuat daya saing dalam Huo Yuhao. Huo Yuhao menarik nafas dalam-dalam sebelum mengajukan pertanyaan yang mengganggu dirinya. Jadi apa yang perlu aku lakukan? Atau lebih tepatnya, tes seperti apa yang harus aku lalui? Pria muda dengan rambut emas itu mengangguk dan berkata, kamu telah melalui cukup banyak kesengsaraan dalam hidupmu. Meskipun tantangan itu tidak dikeluarkan olehku, aku telah melihat bagaimana kamu bertahan melalui masa-masa sulit itu. Memilih pengganti untuk kursi ilahi selalu merupakan proses yang dipenuhi dengan unsur keberuntungan dan peluang yang sangat besar. Pemahaman dan potensimu dalam teknik tipe S, serta caramu menginvestasikan emosimu ke dalam keterampilan jiwa, membuatku memilihmu. Tentu saja kamu masih harus melalui evaluasi lain, tetapi itu tidak akan dikeluarkan olehku. Sekarang, aku dapat menanam benih ilahi di dalam dirimu. Setelah tingkat kultivasimu cukup tinggi, aku akan mengantarmu ke alam dewa. Tes pamungkas yang harus kamu hadapi adalah apa? Yang sudah kamu ketahui. Kamu harus menghentikan semua pesaingmu yang lain yang akan mencoba untuk menghentikanmu dari kualifikasi untuk alam dewa. Setelah kamu selesai dengan itu, kamu akan melihatku lagi. Sama sekali tidak ada alasan bagi Huo Yuhao untuk menolak tawarannya sebagai manusia. Ia telah lama berkultivasi dan berlatih untuk memasuki alam dewa. Senior, setelah aku menjadi dewa, bisakah aku membawa orang yang aku cintai ke dunia dewa? Pria muda dengan rambut emas tersenyum. Tentu saja kamu bisa. Setelah mewarisi kursi inti ilahiku dan menjadi dewa, kamu akan memiliki hak untuk membawa beberapa orang yang kamu kasih ke alam dewa. Seperti halnya dunia lain manapun, semakin kuat kamu, semakin berat kata-katamu dalam dunia dewa. Jadi jika kamu ingin membawa lebih banyak orang ke alam dewa, kamu harus melakukan lebih banyak pekerjaan dan usaha. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao tidak lagi memiliki keraguan. Dia dengan hormat membungkuk di depan pemuda itu dan mengumumkan, aku bersedia mewarisi kursi ilahi Anda. Setelah kata-kata sederhana itu keluar dari mulut Huo Yuhao, tubuh pemuda itu mulai memancarkan sinar keemasan. Bentuk jiwa Huo Yuhao juga mulai bersinar saat tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Senyum di wajah pemuda itu menghilang dan digantikan dengan ekspresi serius dan serius. Huo Yuhao, hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi penerus kursi ilahiku. Sebagai anggota alam dewa, aku tidak diizinkan untuk mengganggu hal-hal di dunia di bawah alam dewa. Namun, setelah memiliki benih ilahiku, perjalananmu untuk menjadi lebih kuat akan jauh lebih lancar. Kursi ilahiku bernama emosi. Semakin baik kamu memahami emosi, semakin halus proses pewarisannya. Saat pemuda itu berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jari telunjuknya sebelum mengetuk dahi Huo Yuhao. Saat itu, seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar. Dia merasa seolah-olah tubuhnya menjadi jelas dan transparan. Di bawah gemetaran yang kuat, jiwanya tampaknya telah dibersihkan oleh kekuatan misterius. Tiba-tiba Huo Yuhao merasakan energi spiritualnya berubah. Itu tidak menjadi lebih kuat, sebaliknya itu telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih agung dan lebih pantas dihormati. Sensasi ini terasa asing. Dia pernah merasakannya selama pertemuannya dengan penatua Yilai Kese. Ini pasti seperti apa perasaan ilahi itu dirasakan. Ya, itulah yang kalian sebut sebagai akal ilahi. Setelah menerima benih ilahiku, sebagian dari kesadaranmu dalam jiwamu akan berubah menjadi perasaan ilahi. Seiring kultivasimu terus meningkat, itu akan berkembang lebih banyak menjadi indera ilahi yang lebih lengkap. Tetapi, aku harus mengingatkanmu untuk tidak melepaskan akal ilahimu kapan saja, kecuali kamu berada dalam situasi hidup dan mati. Jika seseorang mengambil benih ilahimu, kamu akan mati juga. Kursi ilahiku akan direbut darimu. Jadi kamu harus sangat berhati-hati untuk diri sendiri dan keluargamu. Aku harus menyarankanmu menyimpan rahasia ilahimu. Jangan memberitahu siapapun, termasuk orang yang kamu cintai, tentang hal ini. Ya, Huo Yuhao dengan hormat mengakui instruksi pria itu. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan setelah merasakan peningkatan jiwanya.
Pria muda itu tersenyum. Selain memberimu benih ilahiku, aku punya dua hal lain untukmu. Aku percaya itu akan memungkinkanmu untuk tumbuh lebih cepat dan menjadi penggantiku lebih cepat. Itu akan ditanam ke dalam tubuhmu bersama dengan perasaan ilahi yang telah aku berikan kepadamu. Ingat kata-kataku, terlepas dari apakah itu terkait atau berkaitan dengan kultivasimu atau emosimu, setia, berdedikasi, dan fokus akan menjadi kekuatan terbesarmu. Sekarang, pergilah. Saat dia berbicara, pria muda itu melambaikan tangannya dan Huo Yuhao merasa sekelilingnya menjadi ilusi. Pada saat itu juga, bentuk jiwanya atau rohnya tidak bisa lagi merasakan atau merasakan lingkungannya. Dia menemukan dirinya dikelilingi oleh percikan emas, seolah-olah semuanya tidak lagi nyata. Ingat aku adalah dewa emosi dan namaku adalah Rong Nianbing. Saat pikirannya bergema dengan kata-kata Rong Nianbing, Huo Yuhao perlahan-lahan kehilangan kesadarannya. Saat roh Huo Yuhao menghilang di hadapannya, Rong Nianbing menunjukkan senyum licik saat dia terus menyiapkan makanan lezatnya. Apakah kamu memilih anak muda itu karena potensinya dalam memasak? Sebuah cahaya menyala dan lelaki tua yang bermain catur dengan Rong Nianbing muncul di samping pemuda itu. Rong Nianbing tersenyum. Pasti ada sedikit dari itu, tetapi sudah agak terlambat untuk mulai belajar sekarang. Juga aku membutuhkannya untuk mengambil kursi ilahiku sesegera mungkin. Jika tidak, aku akan menerimanya sebagai muridku dan meneruskan keterampilan memasak kelas atas yang Anda ajarkan kepadaku di masa lalu. Pria tua itu mendesis, tapi kamu mungkin sudah berlebihan kali ini. Anak ini sudah dipilih sendiri oleh orang itu. Kamu harus tahu betul seberapa besar pria itu akan membencimu jika dia tahu bahwa kamu telah campur tangan. Rong Nianbing tertawa kecil. Itu akan menjadi kesalahannya karena tidak melihat kedatangan ini. Bagaimanapun bahkan jika Huo Yuhao mewarisi kursi ilahiku, itu masih akan baik baginya. Akan jauh lebih baik baginya untuk mendapatkan dukungan dari dewa inti lain daripada baginya untuk memberikan kursi inti dewa kan. Satu-satunya masalah adalah dia tidak mampu menjadi malas lagi. Tapi aku bisa. Tidakkah Anda ingin bepergian denganku ke alam dewa lainnya? Pria tua itu tertawa. Kamu masih yang menentukan di antara kita. Sekarang semua sudah dikatakan dan dilakukan. Bahkan jika dia mengungkap apa yang telah kita lakukan, dia tidak akan memiliki cara untuk membalikannya. Yang bisa dia lakukan adalah melampiaskan kekesalannya pada anak malang itu. Apakah kamu tahu? Aku mulai merasa kasihan pada anak muda itu. Kalian semua orang yang licik, benar-benar orang jahat memilih seorang pemuda seperti dia. Rong Nianbing menjawab dengan santai. Seseorang hanya dapat meningkat dan menjadi lebih baik jika dia dapat mengatasi kesulitan hidup. Ketika aku memberitahu dia tentang keinginanku agar dia naik ke puncak alam dewa ini, aku memiliki arti di setiap kata yang aku ucapkan. Juga aku merasa bahwa kemampuanku lebih cocok untuknya. Apakah kamu tidak setuju denganku? Ya. Kamu selalu benar. Sekarang pergi dan siapkan makan siang. Aku sudah lapar. Ya, guruku tersayang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.